Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, subscribe, yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Malam yang berbahagia ini karena saya sudah berada di atas kursi jadi berbahagia. Caprak bengi-bengi. Kita jangan pernah takut setan belek, setan engklek, skepret, pak dengan sholawat ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi, sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi, sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Salawat istighfar harus perbaiki, sholat caprak jangan caprak terus caprak salawat. Jadi sahabat, malam hari ini saya akan mendatangi salah satu orang. Sini adalah beliau itu berguru atau melakukan bacaan-bacaan ritual-ritual tertentu yang mungkin ada cita-cita yang terpendam tapi tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang tanggung jawab, akhirnya yang masuknya ngeblank atau gimana, dan saya juga belum tahu. Nanti saya akan ngobrol-ngobrol apakah ini kategori memang ini yang merasukinya jinnya yang nempel di luar daripada darah, atau jinnya itu sudah masuk di aliran darah, atau seperti apa. Nanti saya akan bincang-bincang dulu dengan keluarganya sahabat. Nah, jadi tadi sih ngobrol sekilas itu, orangnya ini bisa komunikasi dengan Tuhan dan juga bisa komunikasi dengan malaikat Jibril dan juga bisa komunikasi dengan semua malaikat dan semua nabi. Jadi ini ngecamplung tidak, nanti saya akan bincang-bincang sahabat. Wah, semua mesti telepon pakai WA. Syarat bagus. Jazakumullah jasa kepada sahabat-sahabat subscriber Kang Gus Bijat, abang-abangnya. Cek. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan saya dan sahabat selalu waras, bergas, sugih beras, barangnya akan sering keramas, tuntas sebengi tuntas. Sing caprak. Ikutin saya sahabat kesana ning rumah, ning arep akeh wong. Anu udah gawe maning. Jadi kalau enggak penasaran, saya akan buka pintunya, saya akan ngajak sholawat bareng. Nah, saya akan ngajak sholawat bareng sahabat-sahabat semua. Saya kumpul. Saya mau ngajak sholawat bareng yang ada di sini kan. Sini maju. Maju. Sholawat saya semuanya hafal. Maju. Saya bareng-bareng bersama saya ya. Bareng-bareng. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi, sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi, sholli alaihi wa sallim. Rabbi tanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi tanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Sholawat ya, sholawat, istighfar, perbaiki sholat, bisa jangan caprak bel. Setan belek, setan engklek, kampret. Aja beriben ya. Rangka pembagian sembako. Assalamualaikum Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Nah, sahabat, saya sudah di samping Bapak dari orang yang tadi dituduh. Bapak dengan Bapak siapa Pak? Ibad. Bapak Ibad. Bapak Ibad punya anak berapa Pak?
5. Oh, punya anak. 6 meninggal 1. Oh, 6 meninggal 1. Terus Bapak sudah punya cucu berapa, Pak? Cucu 3. Oh, cucunya 3. Laki-laki semua, Pak, cucunya. Semua. Istri masih ada, Pak, istri? Masih Istrinya punya berapa, Pak? 1. Oh, 1 aja. 1 bebas lah, 1 sepenting waras, Pak. Nah, saya nanti mau ngomong dengan anak Bapak. Itu anak Bapak awalnya gimana sih, Pak? Bisa mempunyai keanehan, kelainan-kelainan seperti itu. Awalnya gimana, Pak, ceritanya? Jadi ceritanya saya juga orang tua tuh nggak ngerti mau jam ya. Jadi kan orang tua kadang-kadang di Jakarta ya, anak di kampung, tahu-taunya tuh keganggu yang nggak jelas itu Pak Ujang. Saya bingung di situ tuh. Makanya udah sekian tahun, jadi kalau ngomong nggak nyambung, Nah, dulu ngamalin apa, Pak? Bapak tahu tidak? Mempelajari apa, kitab apa, buku apa? Atau punya guru siapa? Nggak punya guru, Oh, nggak punya guru. kitab. Oh, nggak punya guru, nggak punya kitab. Iya, Terus mereka melakukan puasa ritual itu dari mana, Pak? kurang tahu. Oh, Bapak kurang begitu tahu dan kurang begitu mengecek ya, Pak? Iya. Kenapa bisa jebol segitu, anak bisa begitu, Bapak kurang tahu gimana, Pak? Ya mungkin ya kurang, orang tua mungkin kurang ngawasin anak. Nah, apa pernah marah-marah ke Bapak, nantang Bapak, atau pernah gampar Bapak pernah? Nggak pernah. Oh, nggak pernah, cuman diam aja. Iya. Atau ngomong-ngomong yang aneh ke Bapak pernah? Nggak pernah. Oh, nggak pernah, cuman diam saja gitu. Iya, mati. Oh, diam. Terus yang lain juga nggak pernah dikomunikasikan sama dia, nggak pernah. Nggak pernah. Nah, saya akan ngobrol-ngobrol dengan anaknya, nggak apa-apa ya, Pak? Minta Nggak izin. apa-apa. Sahabat, saya akan langsung ngobrol bincang-bincang dengan anaknya beliau. Namanya siapa anaknya, Pak? Yanto. Oh, Yanto. Sahabat, Yanto. ikutin saya, nanti saya akan bicara dengan anaknya. Izin, Ibu, izin. Ya. Assalamualaikum. Sehat, Mas? Mas, kita di live, Mas. Ya, di live ini channel yang Bustomi, Mas. Ya, buru YouTube beli, Mas, buru YouTube. Tahu YouTube. Oh ya. Mas, namanya siapa, Mas? Yanto. Yang umurnya berapa, Mas? Umurnya berapa ya? Umurnya berapa, Mas? Ada 40, Mas. Ada 38. 8 ya. 38-an. Iya, 38. Udah punya istri, Mas? Masih bingung lah. Masih bingung. Masih Iya. bingung kenapa, Mas? Oh, punya istri masih bingung. Mas, dulu tuh puasanya gimana sih, Mas? Tirakatnya gimana, coba? Tirakatnya di mana, puasanya di mana, bertapanya di mana? Ya orang kalau rumah ini jadi mau mana-mana tuh bisa, tapi namanya pulang itu bisa berasal dari mana. Enggak, dulu bertapa di mana? Apa yang diamalin, apa yang dibaca? Aduh, seperti nyambung maning mbak. Hah? Aja kemuyu. Dulu bertapanya di mana? Bertapanya? Tapa. Ning kuburan deh, tetapai kah? Wiride ning di wiride. Iya ninggal ning Di mana? sampai Hmm? perombakan kan Perombakan tuh di mana? jauh, sangat jauh. Oh, jauh. Berapa bulan dulu bertapanya? Cuma 1 bulan seminggu. 1 bulan seminggu. Terus makan tidak, Mas? Sudah makan. Beli mati sih. Nah, katanya bisa komunikasi dengan Tuhan. Cara komunikasinya gimana, Mas? Cara komunikasinya ini jadi bibir kita itu harus senyum, tapi ini jangan beda sifat ataupun jangan buruk rupa ini kecurigaan gitu. Enggak, maksud cara komunikasi dengan Tuhannya gimana? Ya Tuhan itu penasehatnya sangat tinggi, ya kan? Penasehatannya sangat tinggi. Penasehat itu kan maksudnya? Penasehat ini ataupun cahaya ataupun wujudnya gitu. Terus Tapi logat bicaranya itu pakainya ini pakainya apa? penari-penari gitu. Penari sana apa? Iya itu namanya Tuhan. Kamu bener banget, masa Tuhan kon? Lah, Hmm. terus maksudnya gimana? Ente komunikasinya tuh gimana? Sholat tidak? Sholat Maksudnya penari-penari. Enggak, maksudnya cara komunikasinya gimana? Terus siapa lagi, malaikat siapa? komunikasinya ya cuma Malaikat ini, Jibril, jalan. Nah, malaikat Jibril itu siapa, Mas? doa gitu. Jibril itu ini Jilal apa namanya? Jilal halakat udah meninggal gitu.
Alakat udah meninggal Iya, gimana? jadi tarekatnya malaikat itu ya di itu almarhum itu. Almarhum gimana maksudnya? Aduh, sudah mau pusing maning baik ngobrol. Enggak, maksudnya malaikat Jibril itu siapa? Iya, malaikat Jibril itu ya malaikat Jibril. Terus Ada pernah yang ketemu? Tetor pimpinan kalau malaikat Jibril itu. Ada yang ini sestar ibadah, ada yang bedak agama. Berbeda agama. Sholat tidak? Sholat. Fatihahnya apal tidak? Coba baca Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. amin. Kulhu apa? Al-Ikhlas. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati Nas. wan nas. Nas. Falak. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wow, sing kamu Fatihah wis bener kok, bener Fatihah. Salat subuh sok niate gimana salat subuh? Usolli salatan tarihan subuh subuhi arba'a rakaatin mustaqbilan barokaatin rakaat ini rakaataini mustaqbilal kiblat. bilal kiblati ada'an ma'muma lillahi ta'ala. Nah, aku kamu konon. Nah, mau saya ngomong lagi ke. Dulu tetap ning di tetap ae. Ya tetapi iku dijaning Gusti Allah to dulu. Dijak ning Gusti Allah mendi. Jang Gusti Allah ya piling tempat ibadah dheweke. Maksudnya diajak Gusti Allahnya kemana? Ya ke Hedla, ke Busana, ataupun ini Hebla. Ebla siapa? Hebla ya itu ibadah, tempat ibadah. Oh, di mana itu? Ya kalau di sini itu terkenal Pulau Jawanya ini Bukit Tinggi. Aduh, nambah puyang maning bae ngobrolnya. Terus pengen kawin beli. Mau nikah tidak? Ya insya Allah. Mau nikah tidak? Insya Allah. Terus kenapa nggak kerja? Kenapa? Ya kerja itu pemerintahnya ini sih sangat tinggi, jadinya itu Pemerintahnya gimana ya, pemerintahnya? waspadanya harus ada itu. Enggak, pemerintahnya gimana? Ya pemerintah itu kan pemerintah, jadi setiap langkah itu pemerintah curiga itu. Curiga ke siapa Diem pemerintah? aja itu curiga sama DWK. Sama siapa? Kenal sama Pak Jokowi? Oh ya mungkin kenal pemerintah. Enggak, kenal tidak sama presiden sekarang. Siapa presiden sekarang? SBY. Presiden sekarang siapa? SBY. Oh, Bapak SBY. Pernah ketemu sama Bapak SBY? Ya pernah sih. Terus sebelum Pak SBY siapa? Iya, Megawati. Berarti presiden sekarang Indonesia Bapak siapa? Bapak SBY. Oh, Bapak. Iya. Bapak SBY. Waduh, anak-anak maning bae Bapak SBY. Bupati Cirebon siapa? Di Cirebon. Pas apa ya? Siapa? Pak Arsoni itu siapa? Pak Arsoni. Arsoni itu Orson. Hei, sholat tidak sholat? Andi. Insya Allah sholat. Sholat itu. Sholat ya? Ini berapa ini? Satu, Ini? dua, Ini? tiga. Bapak kamu siapa namanya? Bapak Ibad. Bapak Ibad. Ibunya siapa? Ini Ibu Murina. Ibu Murina. Iya. Ini desa apa? Desa Kecitang. Oh. Jadi presidennya siapa tadi? SBY. Oh, Bapak SBY. Jadi tadi komunikasinya gimana? Kapan terakhir komunikasi? Baris apa baik komunikasi dengan siapa aja? Komunikasi itu mana ya? Lingkungan sih jadinya ini. Orang
perkenalannya susah, jadinya nggak tahu. Perkenalan susah gimana? Ya susah kenalannya gitu. Kenalan apa? Ya kenalan namanya. Kenalan namanya susah. Enggak, tadi ada nabi siapa lagi? Komunikasi nabi siapa? Nabi itu aurat sih, jadinya nggak tahu aurat ini. Nabi Hukum ini. Hukum apa? Tajalah. Tajalah. Jadi kalau nabi itu ya rahasia nabi, jadinya gitu. Rahasia nabi gimana? Iya, nabi itu ya rahasia nabi yang dimiliki oleh nabi, ya pasti nabinya tahu. Oh, nabinya Kalau tahu. kita mah nggak bisa tahu itu. Nggak bisa tahu. Nabinya kena dosa itu. Oh, kenal jin tidak kenal? Ya gini tuh pernah sih minjem ini selatih kejiwaan gitu. Minjem apa? Selatih kejiwaan untuk membangun ini katanya apa? Membangun apa? Pinjola laut katanya. Pinjola laut. Iya. Maksudnya jin membawa pinjola. Aduh, sekarang aku guys. Siapa sih mau bakal ilmu tanpa guru sedih error yang campur. Aduh, semangat gue sahabat. Aduh, jangan macam-macam. Ketika kita belajar ilmu tanpa guru, ya wis tidak ada mengen ngecamblung. Aduh, skala kaku bae. Maka jangan pernah belajar di Google, Mbak Google jangan. Terus ngaji itu harus berhadapan-hadapan. Nah, antara kiai dengan murid, bukan di Google, bukan di online, bukan di WA, bukan di telepon. Jadi error mungkin ke. Bis. Di rumah sakit jiwa be ya. Mau dirawat. Ya insya Allah. Insya Allah. Dulu ngamalin apa, wiridnya apa? Dulu ya nggak tahu sih, emang biar terang tinggal tempat tinggal sih. Tempat tinggal bisa nambah pusing bos. Tempat tinggal gimana? Tempat tinggal Ya tempat tinggal biasa aja gitu. Tempat Buat tinggal duduk, buat tidur. bisa gitu. Camlung kayak ini. Wis matang. Siapa tuh saja coba. Jangan pernah coba-coba ketika kita puasa, gitu, tirakat puasa, baca mantra. Ini adalah saya kategorikan ini sudah mengalami depresi atau gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaan itu apa beda dengan ketika kita kesurupan? Nah, ini ada depresi dan juga ada jin yang merasuki. Nah, jin yang merasuki dalam tubuh orang ini udah melalui ke aliran-aliran darah. Jadi ketika aliran darah ini terus sini larinya kejiwaan. Jadi yang seperti ini kalau diobatin pun itu dengan cara-cara yang khusus. Jadi harus ditaruh seperti di rumah sakit jiwa atau di tempat-tempat alternatif. Jadi kalau ini dikasih air di ruka nggak bakal mempan, nggak bakal ngaruh. Karena apa? Karena ini adalah murni kejiwaan dan juga depresi karena keilmuan. Maka aja macam-macam. Ilmu tanpa guru bisa mengkenan gitu, bisa panas. Nah, makanya apa maning sampai manggil jin gitu ya. Apa man dibuka mata batinnya. Kalau tidak punya fondasi yang kuat bisa jedag. Makanya jangan pernah belajarin Google jangan macam-macam belajarin Google. Pesantren harus mondok ngaji. Aduh. Dan yang udah dikata setan belek. Kenal lu setan belek? Buru setan belek tahu? Ya, pernah juga kayak di Banyu gak biru kayak. Apanya yang biru? Iya, Banyunya biru gimana? Ya biru. Oh biru. Oh kan beli nyambung dan dia beli nyambung konslet tamu gejrus pegel gitu namanya. Salah aku. Sholat istighfar sekali lagi sahabat. Jadi jangan pernah ketika kita melakukan ritual kita puasa, jangan pernah kalau tidak ada yang mendampingi aja konslet. Harus belajar, harus ada guru, harus berhadapan-hadapan. Ketika kita puasa pun harus didampingi guru. Kenapa? Karena kalau tidak kuat ngejruk seperti ini. Kalau kita membaca sesuatu amalan, kalau sudah panas, sudah stop, panas, sudah stop, tinggalin. Karena ketika panas diterusin, gejruk konslet, nah, saja macam-macam. Jadi intinya ketika kita belajar harus mempunyai guru. Jangan pernah kita belajar di internet, di Google, dimanapun jangan. Harus datang langsung, harus berhadapan-hadapan. Nah, jangan camblong kok, jangan. Sholat istighfar, jangan pernah tinggal sholat, terus perbaiki. Nah, dalam keimanan kita tanamkan semua dalam hati kita iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika iman kita, takwa kita semakin dalam semakin dalam, setan engklek, setan baik tidak akan pernah berani menembus badan kita, tubuh kita dan jiwa kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.